Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu sekalian, dan semoga anak-anak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan kita semua dapat belajar dengan kondusif serta efektif. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita membacakan doa dan doa dimulai. Baiklah, selanjutnya materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, terlebih dahulu di sini kita akan membahas mengenai tentang pengertian atau makna hubungan internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Mr. Schillan, bahwasanya hubungan internasional yaitu sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional ini berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia. Sedangkan secara umumnya, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global atau menyeluruh yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan yang ada. Nah, sehingga dapat Ibu simpulkan bahwasannya hubungan internasional yaitu suatu hubungan ataupun bentuk jalinan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sama-sama saling memerlukan ataupun mempunyai ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang ada di negaranya. Dengan adanya bantuan ini, maka kebutuhan di negaranya dapat dipenuhi dengan baik. Begitu pula dengan negara yang juga memulai hubungan ataupun jalinan kerjasama akan menyebabkan faktor saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu antara negara yang menjalin kerjasama dengan negara yang sedang bekerja sama. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu mengenai penjelasan mengenai 3 konsepsi dari hubungan internasional, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri ini merupakan seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri ini merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya, sehingga suatu negara memerlukan hubungan luar negeri atau kerjasama yang saling menguntungkan antara negara yang satu dengan negaranya sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah politik internasional. Nah, politik internasional ini merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antara negara dengan organisasi internasional untuk mencapai atau menciptakan kedamaian di dunia ini. Nah, baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk peran Indonesia dalam menciptakan hubungan internasional. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia juga memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas antara negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar Sila Bandung. Selanjutnya,
keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961, Indonesia juga terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang sedang berkonflik. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Indonesia juga ikut serta dalam setiap peserta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau UPIC, dan selanjutnya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APIC. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia dengan hubungan internasional ini? Nah, Indonesia memiliki peran untuk menciptakan perdamaian dunia dengan hubungan internasional, yaitu salah satunya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu salah satu bentuk-bentuk Indonesia dalam menciptakan ataupun ikut bekerja sama dalam hubungan internasional, itu termasuk ke dalam anggota PBB. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya menyadari pentingnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini sendiri merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha selalu konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok atau GNB yang mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak antara negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga Indonesia bebas untuk memilih ataupun untuk ikut campur atau membela negara mana yang ingin dibela tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari negara yang lain. Nah, sampai disinilah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat mengulang pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan apabila masih ada yang tidak dipahami, maka bisa ditanyakan pada pertemuan kita minggu depan. Karena mengingat waktu kita untuk mengulang pembelajaran kita ini tidak mencukupi, nah, Ibu di sini juga akan memberikan beberapa tugas kepada anak-anak Ibu sekalian, yaitu antara lain berupa tugas resume hasil dari materi kita pada hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.